Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 204. Audi merasa sangat kesal dengan balasan tajam Aileen barusan. Harga dirinya serasa diinjak-injak, namun ia tak ingin mempermalukan dirinya sendiri dan membuat masalah dengan Nyonya Darmawan. Kalau begitu, nikmati pestanya. Semoga selalu bahagia, ucap wanita itu. Amin, terima kasih, Do. Hanya semoga kamu juga begitu, balas Aileen, tersenyum dengan ramah. Setelah kepergian Audi, ia kembali duduk di sisi Melati. Pero melempar senyum ke arah Aileen. Ia tahu Audi masih terus ingin mengalahkan Aileen karena telah menikah dengan Alfian. Yang tadi itu siapa, Mbak? Tanya Melati. Teman lama, tidak usah dipikirkan. Dia hanya mau menyapa. Melati mengangguk pelan, memutar pandangan ke segala penjuru ruangan. Aileen sedang mencari Mama Penny yang malam itu turut menjadi tamu undangan. Sebagai seorang sosialita yang memiliki bisnis di mana-mana, tentu saja sang mertua berteman dengan banyak pengusaha. Itu Mama. Ayo Mel, kita sapa Mama dulu yuk. Aileen menunjuk ke arah meja tengah di mana sang mertua tampak sedang duduk bersama 3 wanita seusianya. Aku di sini aja deh, Mbak, tolak Melati, merasa malu apalagi kalau harus berkenalan dengan kaum kelas atas. Sudah tidak apa-apa, cuma menyapa sebentar, bujuk Aileen lagi. Ayo Mel, kebetulan aku juga mau menyapa Tante Penny. Dokter Pero langsung bangkit dari tempat duduknya. Tak punya pilihan lain, Melati mengikuti 2 wanita itu. Mereka berjalan bersama menuju meja Mama Penny. Mama, panggilan Aileen membuat wanita itu menoleh. Hei sayang. Wanita itu seketika tersenyum, bangkit dan menyambut sang menantu dengan pelukan. Ia juga menyapa Pero dan juga Melati. Jeng, kenalin, ini menantu saya. Namanya Aileen. Beberapa mungkin sudah kenal, ucapnya mengenalkan kepada beberapa temannya. Yang ini Dokter Pero dan yang ini Melati, kerabat dekat kami yang sudah saya anggap anak sendiri. Wanita-wanita seusia Mama Penny yang duduk di sana menyapa dengan ramah, kecuali satu wanita yang begitu terpaku memandangi Melati. Kelopak matanya melebar, ia mematung di tempat duduknya. Melihat reaksi wanita itu membuat dahi Mama Penny berkerut. Jangan lupa, kenapa? Tidak apa-apa, Jeng Penny, ucapnya gugup. Dengan wajah mulai memucat, ia menyapa Aileen dan juga Pero dengan ramah. Namun saat berhadapan dengan Melati, ia kembali gugup. Melati, apa kabar? Lama tidak bertemu. Loh, Jeng Ulpa kenal dengan Melati? Tanya Mama Penny. Wanita itu menunduk sementara Melati menatapnya lebih dalam, seolah sedang berusaha merangkai ingatan tentang wanita itu. Kenal Jeng, tapi sudah lama. Sepertinya Melati juga tidak ingat saya lagi. Wah, kebetulan sekali. Kenal di mana dulu Jeng? Tanya Mama Penny penuh semangat. Semakin pucat saja wajah wanita itu, berondongan pertanyaan Mama Penny. Membuatnya tak berkutik. Kebetulan dulu anak saya Japran. Sontak Melati melepas tangan wanita itu. Bayang-bayang masa lalu terlintas kembali dalam ingatan. Bagaimana mungkin ia bisa melupakan wanita yang menggores luka begitu dalam di hatinya dengan ribuan hinaan yang ia berikan. Ngaca dong kamu pikir diri kamu pantas untuk anak saya. Kamu berasal dari mana? Dari keluarga mana? Jangan hanya karena kamu pintar merayu Japran dengan kepolosan kamu sehingga kamu merasa bisa menjerat dan menikah dengan dia. Kamu sama sekali tidak pantas bersanding dengan Japran. Saya sudah punya menantu pilihan sendiri yang lebih layak dan sepadan untuk Japran. Japran mengatakan kepada saya kalau wanita pilihannya berasal dari keluarga baik-baik dan terpandang. Ternyata hanya anak orang miskin yang mata duitan.
Pergi kamu dari sini dan jangan datang lagi. Sadar diri sedikitlah kalau kamu itu sama sekali tidak layak menjadi menantu di keluarga ini." Suara-suara itu lantang memekik di telinga Melati. Bahkan setiap kata masih terekam sempurna dalam ingatan. Matanya terpejam, hampir saja air mata tumpah. "Jeng Penny, maaf, saya baru tahu kalau Melati ada hubungan dengan keluarga Darmawan." Jeng Ulfa bertutur gugup. "Ya Jeng, dekat sekali. Sekarang Melati tinggal bersama kami." Bagaikan dijatuhkan ke lubang bumi terdalam, wanita itu gemetar. Padahal ia sedang dalam usaha mendekati Mama Penny agar mau bekerja sama dengan perusahaannya yang baru dirintis kembali usai bangkrut. "Oh ya, Jeng Ulfa belum jawab pertanyaan saya. Kenal anak saya di mana?" ucap Mama Penny yang menyebut Melati sebagai anak membuat Jeng Ulfa semakin meremang. Wanita itu menunduk malu. "Maafkan saya Jeng, sebenarnya Melati adalah mantan calon istri anak saya. Karena sesuatu hal mereka batal menikah beberapa tahun lalu." "Astagfirullah," ucap Mama Penny dengan mata membulat. "Jadi keluarga Jeng Ulfa adalah keluarga yang menolak mentah-mentah anak saya beberapa tahun lalu. Saya benar-benar minta maaf Jeng. Waktu itu saya terpaksa menjodohkan Japran dengan wanita lain. Perusahaan kami sedang mengalami masa yang berat saat itu." Dan ucapannya terputus begitu saja, terlalu memalukan mengakui semuanya. Apa Jeng Ulfa tidak dipikirkan apa akibat yang dialami Melati dari kejadian itu? Dia tertekan dan akhirnya depresi sampai harus menjalani pengobatan sampai sekarang, ujar Mama Penny menekan. "Saya minta maaf Jeng." Jeng Ulfa menatap wanita yang beberapa tahun lalu pernah ia hina dan usir dari rumahnya tanpa perasaan. "Maafkan Tante Melati, tolong ampuni semua kesalahan Tante." Tak ada kata yang terucap dari bibir Melati, pikirannya seolah kosong. Satu hal yang ia tahu, bahwa orang yang dulu menginjak, menghina dan merendahkan dirinya dan keluarganya dengan begitu kejam, kini memohon ampun kepadanya. Tatapan Melati berpindah pada Ailin yang sedang tersenyum. Satu hal yang membuat Melati lebih tenang sejak memasuki ruangan itu, Ailin benar-benar tidak membiarkannya sendirian, membuatnya seperti memiliki keluarga yang melindunginya dari tempaan dunia. Bahkan kekuasaan keluarga Darmawan mampu membuat wanita yang dulu menghinanya itu menundukkan kepalanya. "Tidak apa-apa Tante, anggap saja saya dan Mas Japran memang tidak berjodoh," balas Melati. Mendengar itu, sontak Ailin, Mama Penny dan Dr. Pero bernapas lega. Itulah kenapa tidak baik memandang rendah orang yang dianggap kurang dari yang kita miliki. Tante, karena kita tidak tahu apa-apa yang sudah digariskan Allah. Mungkin Allah memang tidak menyatukan Melati dan Japran karena sedang menyeleksi jodoh terbaik untuk Melati, ucap Ailin. "Sekali lagi Tante minta maaf Melati. Tante akan melakukan apa saja untuk menebus semua kesalahan Tante di masa lalu." "Tidak Tante, saya sudah lebih baik sekarang, lupakan saja semua." Senyum di bibir Ailin kian mengembang. Menyesal mungkin adalah gambaran perasaan Japran saat ini. Pertemuan secara tidak sengaja dengan Melati beberapa waktu lalu membawanya pada segala kenangan tentang wanita itu. Lihatlah betapa ia sedang terpaku memandangi wajah wanita itu dari jarak aman. Ingin sekali ia berbicara berdua untuk meminta maaf atas lemahnya pendiriannya dan harus tunduk pada ancaman sang mami. Perlahan kakinya melangkah ke arah meja. Di meja Melati terlihat sedang menyuapi seorang anak perempuan dengan puding yang lembut. "Gak boleh, Mama udah ngasih kita tugas kalau Om ini harus dijauhkan dalam radius 100 kaki dari Tante Melati." Langkah Japran terhenti oleh dua anak lelaki yang sedang merentangkan kedua tangan di hadapannya. Dua anak lelaki dari keluarga Darmawan itu bagaikan algojo yang siap menerkamnya jika mendekat. Japran tersenyum ramah. "Anak-anak, izinkan Om bicara sama Tante Mel ya. Sebentar saja, Om cuma mau minta maaf." "Tetap gak boleh.
perintah mama adalah wajib bagi kita, balas Brian masih merentangkan kedua tangan. Kalau om nekat, kita laporin ke papa nih, ancam Boy bersungguh-sungguh. Japran menarik napas dalam, ia hanya dapat memandangi Melati dari tempatnya berdiri. Bola matanya bahkan berkaca-kaca, malam ini Melati tampak sangat cantik di matanya. Jauh lebih cantik dari Melati yang dulu. Kamu ngapain di sini, Mas? Pertanyaan itu mengalihkan perhatian Japran yang melirik wanita yang baru saja menyapa. Audi menatap suaminya penuh selidik. Sejak tadi ia memperhatikan gerak-gerik Japran yang sedang berusaha mendekati Melati. Kamu ngapain liatin perempuan itu? Cecar wanita itu menyadari tatapan dalam suaminya terhadap Melati. Tidak apa-apa, aku cuma mau bicara sebentar dengannya. Mau bicara apa? Kamu kenal perempuan itu? Please, Di, jangan buat keributan di sini. Ingat, di sini banyak orang. Kamu belum jawab pertanyaan aku, pekik wanita itu. Japran menarik napas dalam. Dia Melati, kamu pasti masih ingat pernikahan aku yang pernah gagal kan? Sontak bola mata wanita itu membeliak. Gelas minumannya yang ia genggam jatuh begitu saja. Tubuhnya meremang, tidak menyangka bahwa Melati adalah sosok wanita yang selama ini menjadi bayang-bayang dalam rumah tangganya. Jadi dia adalah perempuan itu. Jangan berlebihan, Di, itu cuma masa lalu. Audi terpejam, menahan gejolak emosi dalam dadanya. Aku mau bertemu dengannya hanya untuk minta maaf atas kejadian dulu. Kamu tidak tahu apa yang menimpa Melati beberapa tahun belakangan ini. Lagi pula kita sudah menikah dan itu tidak akan mengubah apapun. Di sisi lain, Melati baru saja selesai menyuapi Bian dengan puding manis. Ia mengusap sudut bibir anak perempuan itu dengan tisu. "El, mamanya anak-anak mana?" tanya Alpian yang tiba-tiba hadir di sana. Melati menoleh sejenak, katanya mau ambil asinan, Mas. Pandangan Alpian meneliti seisi ruangan demi mencari sang istri. Aileen tampak berada di salah satu meja makan, namun bola mata ayah tiga anak itu sontak melotot saat melihat istrinya sedang mengobrol dengan lelaki lain. Itu kan si Leon, ngapain dia? Ya, Alpian ingat lelaki yang mendekati Aileen, anak dari orang terkaya di ruangan itu. Perlahan udara di sekitar seolah tak cukup baginya untuk bernapas. Bukan hal yang baru jika Aileen didekati lelaki lain. Ia masih terlihat sangat muda meskipun sudah melahirkan tiga anak. Siapapun akan mengira ia masih gadis, apalagi saat sedang berdandan seperti sekarang. Meskipun pakaiannya tertutup oleh hijab, tetapi justru membuat kecantikannya semakin terjaga dan malah terlihat sangat mahal di mata lelaki manapun. Aku bisa kena serangan jantung kalau begini. Alpian menghentikan langkah saat telah berada di belakang lelaki itu. Deheman Alpian sukses membuat lelaki itu menoleh. Ia seketika memamerkan senyum. "Hei, Al, kamu di sini. Lama tidak bertemu." Ia menyapa dengan ramah dan menjabat tangan. "Sedang apa kamu di sini?" Al tanya Alpian. "Jangan ganggu, lagi usaha deketin perempuan cantik." Ya, kira-kira dia anak siapa? Nah, segitu dulu ya bab 204-nya. Kita lanjut dong bab 205-nya ya. Dalam hitungan detik, atmosfer di ruangan itu terasa berubah bagi Alpian. Merasakan tubuhnya memanas sampai ke ubun-ubun, seolah ada asap yang hendak keluar dari lubang hidung dan telinga. Jika menyangkut Aileen, ia dapat berubah layaknya singa yang menakutkan. Maka jangan harap lelaki lain bisa memandangi wanita itu dari lebih 5 menit. Seharusnya bukan ibu dan bapaknya yang kamu tanyakan. Seraya menikam Leon dengan sorotan tajam. Maksudnya? Alpian meraih pergelangan tangan sang istri dan menariknya ke belakang punggung. Menyembunyikan agar Leon tak dapat menikmati wajahnya yang imut. Enak saja pikir Alpian. "Dia adek kamu, Bang." Sesekali Leon melirik ke belakang punggung Alpian. "Tapi perasaan kamu anak tunggal deh, ya kan?" "Mas, aku nggak ngobrol macam-macam kok. Mas, itu cuman tanya-tanya aja." Aileen berbisik setelah melihat sinyal bahaya dari suaminya. Alpian hanya menoleh seraya menatap Aileen dengan ujung matanya.
Sementara Leon memperhatikan gerak-gerik kedua orang itu penuh selidik, mungkin adik sepupu. Begitu yang ia tebak dalam hati. Tanpa mengurangi kadar posesif yang sudah berada di level setan, Alpian merangkul pinggang wanita itu. Pelan dan lembut, namun seolah mampu menekan siapa saja. "Sayang, kenalin, ini Leon, anak tetangga lamanya mama yang sudah lama tinggal di luar negeri." Dan mendengar panggilan sayang yang disematkan Alpian untuk wanita itu membuat kelopak mata Leon melebar seketika. "Leon, kenalkan, ini istriku, namanya Aileen," tambah Alpian. Hampir tak percaya, Leon menatap Aileen sekali lagi. Dari sudut pandangnya berkata bahwa Alpian terlalu tua untuk wanita semuda itu. Ya, Aileen masih terlihat sangat muda, menyerupai gadis 20 tahunan. "Oh ya ampun, maaf, aku benar-benar tidak tahu. Aku pikir dia masih gadis," tutur Leon sungkan. "Masih gadis?" Alpian menyeringai. "Anak keempat sudah on the way." Nada Alpian terdengar datar kala mengucapkan kalimat itu, membuat bola mata Leon semakin membeliak. Gila, 4 anak, hebat juga seorang Alpian Setio Darmawan. Apa kabar diri Leon yang sampai detik ini masih lajang? Tergagap lelaki itu memaksakan senyum. "Selamat ya, semoga sehat sampai lahiran." Leon masih berada antara percaya dan tidak. Sebab Aileen tidak terlihat seperti seorang mama yang sudah melahirkan 3 anak. "Terima kasih," sahut Alpian. "Oh ya, kapan pulang dari Jerman?" "Baru beberapa hari lalu bang, memang belum sempat menyapa teman-teman lama." Oh, keduanya lantas saling bersalaman sementara Aileen mengatupkan kedua tangan di depan dada sebagai bentuk salam. Setelah berbincang beberapa saat, Leon meninggalkan pasangan suami istri itu untuk menyapa teman lain. Alpian lantas melirik Aileen yang sedang asik memilih buah. Makhluk satu ini harus cepat dibawa pulang dan dikurung di kamar. Membiarkannya berkeliaran di luar rumah hanya membuat resah saja. "Kamu jangan banyak-banyak makanan asinan, sakit perut nanti," ucap Alpian melihat sebuah wadah berisi potongan buah segar yang diletakkan Aileen ke meja. "Ya mas, sedikit kok itu." "Mananya yang sedikit?" "Cecar sini." "Sini ah." Bibir Aileen mengerucut saat Alpian mengurangi porsi buah yang sudah ia pilih. Nyaris separuh dikurangi, wanita itu hanya dapat menelan ludah saat suaminya memindahkan potongan mangga muda, salak, dan nanas ke piring, lalu mengganti isinya dengan buah yang lain. "Makan apel sama jambunya aja, yang kecut-kecut jangan." Pasrah, Aileen menuruti keinginan Alpian. Lagi pula suami posesif satu ini tidak bisa dibantah, keinginannya adalah kewajiban bagi Aileen. "Mas, itu yang di sana," mantannya melatihkan. Langkah Aileen terhenti sejenak saat melihat Japran sedang berjalan keluar ruangan bersama Audi dengan posisi bergandengan, layaknya pasangan. Ya, Alpian hanya melirik sekilas, namun tampak tak begitu peduli. Apa sebenarnya Audi itu menikah dengan... Ucapan Aileen terputus. Ia masih tampak terkejut. Mungkin balas Alpian masih acuh tak asuh. Ia meletakkan wadah berisi buah ke meja dan menudukkan Aileen di kursi. "Memang kamu tidak tahu siapa suami Audi, Mas?" Mendapat pertanyaan itu membuat Alpian gemas setengah mati. Dengan siapapun mantan kekasihnya itu menikah, ia tidak mau tahu. Bahkan tidak peduli meskipun ia sendiri diundang dalam pernikahan itu. Namun memilih tidak datang dan hanya mengirim hadiah. "Yang mana aku peduli sayang, dia mau menikah dengan Jepri, Japrit, Junet, atau Jono bukan urusanku." Aileen membungkam, sadar Alpian tidak pernah suka membahas apapun tentang masa lalu, terutama tentang mantan. Ia lantas melirik Melati yang sedang mengobrol dengan Boy, Bian, dan Brian. "Mel, kamu mau asinan?" Sambil menunjukkan wadah berisi buah. "Enggak mbak, masih kenyang habis makan sama mama dan anak-anak." "Enggak ada yang gangguin kamu kan tadi?"
Tanyanya lagi hendak memastikan. Ia tahu Japran akan mencari celah untuk menemui Melati. Enggak dong, kan ada Boy sama Brian jagain Tante Mel mah. Tugas dari ibu negara selesai dengan baik, balas Boy. Anak-anak mama ini memang jagoan. Melati tersenyum menatap Aileen dan ketiga anaknya bergantian. Hatinya penuh rasa bahagia menyadari dirinya dikelilingi orang-orang baik yang tulus membantunya. Assalamualaikum Umi, ucap Melati sesaat setelah memasuki kamarnya. Waalaikumsalam, kamu sudah pulang nak, balas Umi diiringi senyum. Melihat wajah putrinya yang cerah, iya Umi. Melati melepas hijab dan menutupi rambut. Ia menatap uminya yang sedang memasukkan pakaian-pakaian ke dalam sebuah koper. Tiket pesawat kita besok malam, jadi Umi bereskan semuanya sekarang supaya besok tidak repot. Biar Melati saja Umi pasti capek. Capek apa? Di rumah ini semua serba dilayani. Imbuhnya bagaimana acaranya? Lancar. Melati mengangguk pelan. Ia terlihat beberapa orang dari masa lalu yang ia temui di hotel tadi. Umi tadi Melati ketemu sama maminya Mas Japran. Tentu saja informasi itu membuat Umi sangat terkejut. Ia takut Melati akan mengingat kembali masa-masa sulit yang pernah ia lalui. Terus bagaimana? Maminya mengatakan sesuatu kepada kamu? Tanya Umi. Meskipun ia yakin bahwa Aileen dan Alpian mampu menjaga Melati. Cuma minta maaf sama Melati. Alhamdulillah Umi bernapas lega. Ia peluk putrinya itu sambil membelai rambutnya yang panjang. Kamu harus ikhlas dan melupakan semuanya. Ya Umi, maafkan Melati selalu membuat Umi, Abah dan Kak Rehan susah. Sama sekali tidak. Kamu juga berhak bahagia. Besok kita akan pulang dan memulai hidup baru yang insya Allah jauh lebih baik. Yakin kalau Allah pasti menyiapkan kejutan yang indah untuk kamu. Asal kamu mau sabar menunggu. Ya Umi, Mas Japran mengajarkan Melati untuk tidak mencintai manusia secara berlebihan. Hari ini Melati melihat sendiri Mas Japran hidup dengan wanita lain dalam keadaan yang tidak begitu bahagia. Apa ini cara Allah untuk melindungi Melati dari orang yang tidak tepat, Umi? Umi tersenyum. Terkadang Allah memang mematahkan hati kita dengan menjauhkan dari orang-orang yang salah. Karena itulah kamu harus tetap berprasangka baik. Kembalinya dari hotel, Alpian lebih banyak diam. Tak bisa dipungkiri bahwa tatapan Leon terhadap Aileen tadi membuatnya cemburu setengah mati. Kini ia sedang duduk seorang diri di ruang baca, menikmati kesendirian dengan secangkir teh tawar hangat. Ponsel menjadi pilihannya untuk mengusir sepi. Jika dalam keadaan seperti ini, ia sudah tahu siapa yang bisa diajak bicara. Tumben Bapak Negara telepon. Biasanya kalau kamu menghubungi aku, berarti sedang ada masalah, ucap Gali sesaat setelah panggilan mereka terhubung. Tak ada masalah, aku hanya sedang kesal, balas Alpian. Sama siapa lagi? Alpian terdiam sejenak, menarik dasi mahal yang terasa mencekik lehernya. Kamu ingat tetangga lama mama? Si Leon itu, anak bandel yang dulu sering bertengkar dengan kamu? Tanya Alpian menirukan gaya berbicara Aileen ketika sedang kesal. Oh, yang badannya kurus, rambutnya pirang dan matanya biru, dan suka pakai ikat kepala itu? Tanya Gali ikut menirukan gaya Riana saat sedang berbicara. Kamu sebut ciri-cirinya, kenapa aku membayangkan Naruto? Diam Pekik Gali mendesah panjang. Bukannya dia tinggal di luar negeri ya? Baru pulang beberapa hari lalu. Tadi aku bertemu dengannya di ulang tahun perusahaan Formosa. Oh, terus masalahnya apa? Tidak ada, aku hanya kesal kalau membawa Aileen ke acara-acara rekan bisnis kita. Padahal dia kan sudah punya 3 anak. Tapi laki-laki di luar sana masih sering mengira dia ABG, termasuk si Leon itu.
Mending dikira ABG, aku lebih parah Al. Riana sudah tidak muda lagi, tapi laki-laki di luar sana masih melihatnya semuda janin. Alfian menengus, niat mau curhat malah Galih lebih parah. Terlebih ucapan sepupunya itu membuat emosi naik turun. Seharusnya kamu merasa beruntung, istrimu masih semuda janin. Jadi untuk melihat wajahnya agak susah karena harus USG dulu sambil menutup telepon dengan kesal. Nah segitu dulu ya bab 205-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Maaf baru update lagi ya. Makasih banyak kakak. Bye bye.